Hai semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih pemerintah bisa membangun gedung, jalan, atau bahkan menyediakan layanan publik yang kita gunakan setiap hari? Nah, hari ini kita akan mengulas salah satu bagian penting dalam pembangunan kesehatan, yaitu sistem pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan. Jadi, apa itu pengadaan barang dan jasa? Singkatnya, ini adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Kegiatannya mulai dari perencanaan hingga kira barang atau jasa tersebut sampai di tempat tujuan. Pengadaan barang dan jasa ini ada banyak jenisnya loh. Yang pertama ada barang seperti contohnya alat kesehatan, obat-obatan, atau ambulans. Yang kedua pekerjaan konstruksi seperti contohnya membangun rumah sakit, puskesmas, atau instalasi peralatan kesehatan. Terus ada jasa konsultasi yang terbagi menjadi konsultasi konstruksi dan non-konstruksi seperti konsultasi perencanaan rumah sakit atau ahli kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir ada jasa lainnya seperti jasa kebersihan, catering, sampai penyedia tenaga kerja. Pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting sebagai sarana untuk mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Dalam pelaksanaannya, pengadaan bertujuan untuk mencapai beberapa hal penting seperti menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, memperkuat peran serta usaha mikro, kecil, dan koperasi, serta meningkatkan peran pelaku usaha nasional, dan masih banyak lagi. Pada proses pengadaan barang atau jasa, terdapat 7 prinsip yang harus dipenuhi. Pertama, efisien, artinya memanfaatkan sumber daya dengan optimal. Kedua, efektif, artinya sesuai sasaran dan menghasilkan banyak manfaat. Ketiga, semua ketentuan dan informasi harus transparan dan jelas. Keempat, proses ini terbuka untuk semua penyedia barang atau jasa. Kelima, proses ini dilakukan melalui persaingan yang sehat antar penyedia. 6. Memberikan perlakuan yang adil bagi semua calon penyedia. Terakhir, akuntabel, artinya proses harus sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada peraturan, regulasi atau kebijakan apa aja sih yang mengatur sistem pengadaan barang atau jasa dalam pembangunan di Indonesia. Yang pertama ada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Aturan ini sendiri bertujuan untuk menyederhanakan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah agar lebih efisien, transparan, dan juga akuntabel. Selanjutnya ada lembaganya nih, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau biasa kita sebut LKPP. Lembaga ini sendiri bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan juga memastikan prosesnya transparan, akuntabel, dan juga efisien dan efektif. LKPP sendiri ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan berperan penting dalam mendukung kelancaran proyek pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya sendiri, metode apa aja sih yang digunakan dalam pengadaan? Yang pertama, ada metode lewat swakelola. Swakelola sendiri adalah pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri meliputi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Setelahnya ada penyedia, yaitu pengadaan yang dilakukan oleh pihak ketiga yakni pelaku usaha. Lalu tipe swakelola itu ada apa aja ya? Yang pertama ada tipe 1, tipe 2, selanjutnya ada tipe 3, dan yang terakhir tipe 4. Lalu pada tiap metode apa saja yang harus dilakukan atau tahapan apa aja yang harus dilakukan? Yang pertama ada tahap perencanaan yang meliputi perencanaan pada swakelola dan juga penyedia. Lalu yang kedua ada tahap persiapan. Ini juga meliputi pada swakelola dan juga penyedia. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan atau tahap terakhir yang meliputi juga di swakelola dan juga penyedia. Kira-kira siapa saja sih para pelaku dalam pengadaan barang atau jasa? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, terdapat 8 pelaku yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa. Pelaku dalam pengadaan barang atau jasa tersebut antara lain pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilihan, agen pengadaan, penyelenggara swakelola, dan penyedia.
Seluruh pelaku pengadaan barang atau jasa tersebut berkontribusi untuk mencapai pengadaan yang berkualitas dan sesuai dengan regulasi yang ada. Selain itu, dalam pengadaan barang atau jasa, terdapat etika yang harus diperhatikan. Etika tersebut antara lain melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang atau jasa. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang atau jasa, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terlibat. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terlibat, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang, serta tidak menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan maupun komisi yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Seiring berkembangnya teknologi, pemerintah telah mengadopsi sistem elektronik untuk memudahkan proses pengadaan barang dan jasa. Layanan pengadaan secara elektronik memungkinkan berbagai pihak termasuk organisasi pemerintah dan bisnis untuk melakukan transaksi pengadaan dengan lebih mudah dan efisien. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dilakukan menggunakan SPSE dan sistem pendukungnya. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pemerintah di seluruh Indonesia serta terkoneksi dengan berbagai sistem informasi lainnya. Pemerintah sudah mulai memanfaatkan e-marketplace. Di dalamnya terdapat fitur seperti katalog elektronik, toko daring, dan proses pemilihan penyedia. Katalog elektronik menyediakan informasi daftar barang dan jasa, sementara toko daring memungkinkan proses transaksi online antara penyedia dan pemerintah. Nah, jadi itu semua nih pembahasan mengenai pengadaan barang dan jasa dalam sistem pembangunan di Indonesia. Gimana? Teman-teman udah pada ngerti belum? Semoga videonya dapat dimengerti dan juga bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah!